pelajaran apa di sekolah ini? Jadi nama saya Ramil ya. Ramil. Saya guru kelas 6A. Jadi saya guru kelas. Guru kelas ya. Kemudian apakah Bapak seorang guru honorer, P3K atau guru PNS di sekolah ini? Saya guru P3K. Bagaimana proses rekrutmen Bapak di sekolah ini dan tahun berapa Bapak bergabung di SDN 3BLK ini? Jadi kalau bergabung di SDN 3BLK saya sejak dari tahun 2006. Jadi masuknya dulu mulai dari honor dari tahun 2006. Kemudian kalau proses masuk sebagai guru P3K ini kan ada beberapa persyaratan. Jadi yang pertama, guru itu sudah harus terdaftar di Dapodik minimal 2 tahun dia mengajar, kemudian namanya terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK, nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kemudian prosesnya itu kita melalui tes. Jadi ada proses penerimaan P3K itu tahap 1 dan tahap kedua. Alhamdulillah saya ikut tahap pertama melalui tes. Nah, jadi di tes itu ada standar nilai yang harus bisa dipenuhi baru bisa dinyatakan lulus. Nah, karena saya pertama dulu waktu itu standar nilainya 320, nah, saya bisa mendapat 580. Jadi lulus dengan murni. Nah, kemudian karena banyak teman-teman yang tidak bisa lulus itu diturunkanlah standar itu jadi 270. Nah, sehingga teman-teman bisa lulus. Nah, kalau proses lengkapnya, jadi sudah kita dinyatakan lulus, kemudian kita menunggu pemberkasan selesai di BKN pusat, kemudian keluar SK, ada NIP, tanda tangan surat perjanjian kerja, kemudian surat kontrak perjanjian kerja itu. Yang salah mungkin hari ini dan seterusnya sudah bisa ditandatangani. Dan itulah prosesnya secara gampang. Kemudian bagaimana wewenang dan kinerja Bapak di sekolah ini? Ya, kalau berbicara dari segi kinerja, ya alhamdulillah, artinya kalau boleh kita berkata kinerja kita di sini tergolong bagus lah begitu kalau boleh kita berkata seperti itu. Nah, karena selama ini tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif yang kita lakukan atau yang kita katakan di sekolah, dan alhamdulillah perjalanan sekolah ini juga mulus, tidak ada masalah. Kemudian kalau berbicara wewenang, kebetulan saya sebagai humas di sini, sebagai humas ya. Jadi katakanlah kalau boleh kita bilang juru bicara sekolah kepada masyarakat maupun kepada pihak sekolah. Jadi kewenangan kita di samping kita sebagai guru wali kelas, kita juga ada tugas tambahan sebagai humas, sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Nah, kemudian seperti apa sistem penggajian di sekolah ini dan berapa tunjangan yang Bapak terima? Ya. Jadi kalau sistem penggajian, karena sekarang kan kita sudah masuk ke ASN P3K, jadi tentu penggajian itu dari pusat kan, kalaupun dari daerah ada. Nah, kalau untuk teman-teman yang honor ini memang dia diberikan dari dana BOS. Ya, diberikan dari dana BOS. Kalau teman-teman itu dia memenuhi kualifikasi, dia S1, ada namanya di Dapodik, maka dia diberikan sesuai dengan Perbup itu 1.100.000. Tapi kalau dia masih SMA atau D3 atau D2 katakan, sesuai dengan Perbup dia diberikan gaji antara 900 sampai dengan 1 juta. Jadi itu sistem penggajiannya. Adapun teman-teman yang mungkin sifatnya honor sekolah itu ya disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kemudian apa rencana Bapak ke depannya? Apakah akan tetap menjadi guru atau melanjutkan S2? Kalau rencana memang ada niatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, katakanlah S2 misalnya. Tapi untuk jadi guru memang ini sudah cita-cita. Nah, jadi kita juga tidak mungkin akan berhenti di tengah jalan untuk sampai di sini kita mau menjadi guru sekalipun sifatnya kontrak. Insya Allah sampai dengan pensiun kita akan tetap jadi guru, dan mudah-mudahan kalau ada biaya atau ada dana, memang seharusnya kita menaikkan kualifikasi untuk SPS2. Berarti Bapak akan tetap mengajar di sekolah ini sampai pensiun dan tidak ingin
ke sekolah lain? Insya Allah kalau untuk itu tergantung nanti apa kebijakan dari pimpinan. Dalam artian kalau memang nanti ada mutasi dan kita kena mutasi, ya mau tidak mau kita memang harus keluar dari sekolah ini. Ya, itu bagian dari sebenarnya bagian dari penyegaran. Karena kalau kita terlalu terfokus di satu sekolah, hanya pengalaman di sekolah itu yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita keluar ke sekolah yang lain, mungkin ada hal-hal baru, terobosan-terobosan baru. Di samping menambah wawasan juga ya menambah silaturahim seperti itu. Kemudian apa saja kendala serta keuntungan yang Bapak keuntungan dalam mengajar di sekolah ini? Ya, jadi kalau berbicara keuntungan, tentu dari segi komunikasi karena kita orang sini kan, kita penduduk setempat, saya juga alumni sekolah ini dulu angkatan kedua, tentu mungkin dari segi komunikasi dan lebih gampang. Nah, dari sisi komunikasi, kalau ada masalah lebih cepat kita selesaikan karena masyarakat kita sendiri. Kemudian dari segi kedisiplinan, kita juga lebih disiplin karena sekolah kita sendiri, tempat dekat rumah kita tinggal, dia dekat sehingga kita lebih cepat terhubung. Nah kalau berbicara kendala, memang ada kendala yang kita rasakan. Pertama karena siswa kita di sini kan dia banyak, 12 rombel, 350 sekian. Mungkin kendala yang kita rasakan dari segi tenaga kependidikan atau tenaga pengajar yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Siswa banyak, 10 bisa kita pegang, mungkin 20 tidak bisa kita pegang. Nah, itu kendalanya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita orang sini, ya kadang-kadang karena kita orang sini kita terlalu komunikatif itu ada sedikit semodel penurunan wibawa. Kadang-kadang masyarakat kan tidak bisa membedakan mana waktu kita sedang berdinas di sekolah dengan waktu kita di rumah. Nah, kadang-kadang kalau ketemu sepertinya kayak kita ketemu di rumah. Komunikatif memang, tapi dari sisi wibawa itu kan tidak bagus sebenarnya untuk sekolah yang seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu kendalanya. Di samping kendala-kendala yang lain, ya bisalah kita atasi. Nah, kendala yang paling formal ya, ini anak-anak kita yang di depannya belanja, kan mbaknya bisa saksikan sebelah kiri sebelah kanan, kemudian laju kendaraan sepeda motor, ini bisa berbahaya ini kalau kita tidak tertibkan. Nah sementara ini memang kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan solusi untuk ini, dan insya Allah kita sudah buatkan nanti tempat di belakang. Nah, kalau itu sudah jadi kita pindah nanti insya Allah di depan ada apa. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak ketahui tentang guru profesional? Ya, jadi kalau guru kita berbicara guru profesional itu kan paling tidak dia harus melimpat kompetensi itu, ya, kompetensi pedagogik, kemudian akhlak, kemudian bagaimana dia katakanlah menguasai materi dan lain sebagainya. Nah jadi kalau guru tidak menguasai itu, katakan saja guru itu kompetensi sekarang, dia menguasai materi, dia bisa mengajar, tapi kalau akhlaknya kurang baik kan juga tidak bisa. Nah, jadi kompetensi yang 4 itu memang harus menyatu. Itu kan berdasarkan Undang-Undang 2003 itu, nomor 35 tahun 2003. Jadi kalau itu bisa diterapkan sama guru itu berakhlak, tentu anak-anak juga akan bergaul. Kalaupun guru itu berakhlak tapi dia tidak menguasai materi, tidak ada artinya juga. Jadi kompetensi yang 4 itu memang mutlak harus dimiliki oleh guru untuk dia bisa sukses mengajar di kelasnya atau bisa sukses mengajar siswanya. Saya kira itu. Ya Pak, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama.